Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Menyerahkan setiap beban kehidupan kita, masalah kita di bawah kaki salibnya, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, tidak bermain-main dengan dosa. Ayatnya terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Wow, pikir saya ketika saya mengambil majalah Time terbitan tanggal 21 Januari 2002 dan membaca artikel Christine Gorman Plain Chicken with Our Antibiotic, saya senang menjadi seorang vegetarian. Artikel ini dimulai dengan beberapa burung di tempat yang disebut peternakan ayam tertawa terkekeh-kekeh seperti batuk. Tampaknya bahwa masalahnya adalah suatu infeksi pernapasan yang bisa menyebar ke 20.000 unggas lainnya di kandang ayam dalam hitungan hari. Tetapi karena tidak praktis untuk mengobati unggas yang sakit satu persatu, dokter hewan merekomendasikan antibiotik enrofloxacin atau Cipro versi hewan untuk dimasukkan ke dalam air minum seluruh kawanan ayam. 5 hari kemudian unggas-unggas itu baik-baik saja. Bencana telah dapat dihindari. Tetapi itu tidak baik. Sementara enrofloxacin membunuh jenis bakteri yang dapat membuat ayam sakit, itu tidak menghilangkan strain yang berbeda, Campylobacter yang hidup di usus. Kuman yang masih hidup yang mana tidak menimbulkan penyakit pada unggas, dengan cepat berkembang biak dan menyebarkan gen yang dapat menangkis antibiotik. 6 minggu kemudian saat daging-daging ayam dipersiapkan di rumah jagal, bakteri resisten menyebar kemana-mana. Ditunjukkan bahwa bahkan dengan pengendalian sanitasi terbaik sekalipun, beberapa Campylobacter terbungkus bersama dengan bagian paha, dada, dan paha bawah yang diantar ke meja dapur Anda. Campylobacter adalah penyebab utama keracunan makanan jika Anda tidak mencuci tangan dengan benar atau Anda makan daging setengah matang. Antibiotiknya, Cipro, adalah sangat erat kaitannya dengan Cipro manusia, sehingga kuman apapun yang tahan terhadap antibiotik ayam tidak dapat dibunuh oleh antibiotik untuk manusia. Inilah masalahnya. Semakin banyak antibiotik yang digunakan, semakin banyak kuman yang resistan terhadap obat dan semakin sedikit antibiotik yang efektif dalam mengatasi penyakit seperti pneumonia, tuberkulosis, atau antraks. Ini mirip sekali dengan masalah dosa. Semakin Anda mencoba-coba hal-hal duniawi yang membahayakan kesehatan Anda secara rohani dan jasmani, Anda semakin kurang sensitif terhadap bahayanya. Kelihatannya baik, rasanya enak, dan Anda mulai berpikir itu sesungguhnya baik. Entah itu obat-obatan terlarang, pornografi, makanan berlebihan, atau bergosip. Saran saya, jangan bermain-main dengan dosa. Ini menumpulkan hati nurani Anda, dan Anda menjadi kebal terhadap bisikan Roh Kudus. Yesus adalah satu-satunya jawaban. Jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini mengatakan tidak bermain-main dengan dosa. Jangan kita penasaran, jangan kita mau mencoba-coba dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di sini diberi contoh yang mengenai unggas. Jadi katakan bahwa ada infeksi pernapasan yang bisa menyebar kepada unggas-unggas, sekitar 20.000 unggas. Jadi pada saat itu mereka mencoba menyuntikkan akan unggas-unggas ini obat, dan pada saat mereka menyuntikkan obat di unggas-unggas ini normal kembali. Dan di sini dikatakan untuk dimasukkan ke dalam air unggas seluruh kawanan ayam 5 hari kemudian unggas-unggas itu baik-baik saja. Bencana telah dapat dihindari. Tetapi ada hal yang tidak baik. Bagaimana efek sampingnya? Di sini sementara membunuh akan bakteri itu, tetapi di sini ayam itu juga kehilangan akan strain yang berbeda karena Campylobacter yang hidup di usus daripada
unggas-unggas ini. Kuman yang masih hidup yang mana tidak menimbulkan penyakit pada unggas dengan cepat berkembang biak dan menyebarkan gen yang dapat menangkis antibiotik. 6 minggu kemudian saat daging ayam dipersiapkan di rumah, bakteri resisten menyebar kemana-mana. Ini ditunjukkan bahwa bahkan dengan pengendalian sanitasi terbaik sekalipun, beberapa Campylobacter terbungkus bersama dengan bagian daging daripada unggas-unggas ini dan dimakan oleh manusia. Jadi pada saat bakteri itu sudah mati di unggas-unggas ini, tetapi ada efek sampingnya. Pada saat manusia mengkonsumsi daging unggas ini, maka mereka akan terkena penyakit atau keracunan makanan. Di sini juga sama seperti masalah dosa. Ini mirip ya sekali dengan masalah dosa. Ya semakin Anda mencoba-coba hal-hal duniawi yang membahayakan kesehatan, ini akan berdampak pada kesehatan rohani dan jasmani. Anda semakin kurang sensitif terhadap bahayanya. Kelihatannya baik, rasanya enak, dan Anda mulai berpikir itu sesungguhnya baik. Tetapi Anda sudah kebal dengan semuanya itu. Dikatakan jangan bermain-main dengan dosa. Ini dapat menimbulkan hati nurani Anda dan Anda menjadi kebal terhadap bisikan Roh Kudus. Jadi jawaban satu-satunya yaitu hanya datang kepada Yesus, meminta akan pengampunan padanya sehingga kita tidak mencoba-coba, sehingga kita tidak bermain-main dengan dosa itu. Ya, Alkitab berjanji bahwa jika Anda tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis, dia akan lari dari Anda. Mengapa tidak meminta kepada Yesus sekarang juga untuk memberi Anda kekuatan untuk mengatakan tidak terhadap kebiasaan yang berbahaya. Ya, jadi jangan sampai dengan hal yang kecil itu akhirnya kita pun terbiasa untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga itu akan membahayakan diri kita sendiri. Kita mengingat kembali pada saat Yesus dia berada di dunia, dia hidup bersama ke-12 muridnya. Pada saat dia memanggil ke-12 muridnya, muridnya langsung meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti sang juru selamat ini. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ya, Yesus dengan penuh kesabaran harus memberikan murid-muridnya ini pengertian, memberikan murid-muridnya ini pelajaran demi pelajaran supaya mereka dapat mengerti misi Yesus di atas dunia ini. Mereka masih terus bertanya-tanya apa yang Yesus lakukan di atas dunia ini. Kesempatan demi kesempatan Yesus berikan kepada murid-murid untuk terus belajar. Mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan. Murid-muridnya ini melihat, mereka ini menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Tetapi mereka belum sepenuhnya percaya. Mereka belum benar-benar mengerti, memahami misi Yesus. Walaupun mereka bersama-sama dengan Yesus. Pada saat Yesus ditangkap dan pada saat Yesus dianiaya, tidak ada satu murid pun yang bersama-sama dengan Yesus. Ya, bagaimana Yudas, dia sudah menjual akan Yesus. Dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar. Petrus, dia mengikuti Yesus, tetapi dia tidak mempunyai iman yang teguh. Bagaimana dia menyangkal akan Yesus. Tetapi di dalam semuanya itu, Petrus menyadari, Petrus menyesal apa yang dia sudah lakukan. Sehingga dia bertobat dan kembali kepada Yesus. Ya, inilah pelajaran bagi kita umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Apakah kita tetap bertahan di dalam iman kita? Ataukah kita akan menyerah oleh karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Ya, sama seperti dosa itu. Kelihatannya baik-baik saja. Tetapi ada dampak yang besar yang akan kita terima di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau mengerti. Kita mau terus belajar dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Sudah banyak contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Meminta akan tuntunan Tuhan, Tuhan bantu saya. Pada saat saya berada di tempat kerja saya, bantu saya supaya saya dapat bekerja dengan sepenuh hati saya. Bekerja dengan kejujuran, kesabaran, dan kesetiaan. Karena itulah yang Engkau ajarkan di dalam firman-Mu. Walaupun kita akan menghadapi begitu banyak tantangan, tetapi dari situlah kita akan mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa. Berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ujian demi ujian itu kita akan hadapi karena kita masih hidup di dunia yang fana ini, dunia yang penuh dengan dosa. Tapi bagaimana kita mau berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Inilah bagaimana Tuhan selalu memberikan kita pelajaran atau Tuhan akan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Pada saat kita melakukan kesalahan, tentunya sebelum kita melakukan itu, tentunya ada bisikan supaya kita tetap berjalan di jalan kebenaran itu. Biarlah kita mau peka terhadap suara Roh Kudus itu dengan menyisihkan sedikit waktu kita untuk datang kepada Tuhan, untuk dapat mempelajari jalan-jalan kebenaran itu.
sehingga kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ya, karena dikatakan di ayatnya Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, inilah janji Tuhan. Setiap firman yang Tuhan sudah tuliskan kepada kita, itulah janjinya. Janji yang pastinya dia akan tepati untuk kehidupan kita masing-masing. Sama seperti virus yang ada di unggas ini. Bagaimana dia akan menyebar dengan cepat. Dia akan menggerogoti kehidupan kita. Begitu pula dengan dosa ini. Kalau kita tidak menyadari itu semua, maka kita pun akan jatuh ke dalam tipu daya daripada si jahat. Semakin Anda mencoba-coba hal-hal duniawi yang membahayakan kesehatan rohani dan jasmani, Anda semakin kurang sensitif terhadap bahayanya. Kelihatannya baik, rasanya enak, dan Anda mulai berpikir itu sesungguhnya baik. Padahal itu adalah hal yang tidak baik yang akan membawa kepada kebinasaan. Jangan bermain-main dengan dosa. Ini menumpulkan hati nurani Anda dan Anda menjadi kebal terhadap bisikan Roh Kudus. Ya, Yesuslah satu-satunya jawaban kita. Ya, biarlah kita mau terus menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan. Alkitab berjanji bahwa jika Anda tunduk kepada Tuhan dan melawan iblis, dia akan lari dari Anda. Mengapa tidak meminta kepada Yesus sekarang juga untuk memberi kita kekuatan untuk mengatakan tidak terhadap kebiasaan yang berbahaya. Biarlah kita mengatakan tidak terhadap hal-hal yang dapat membuat kehidupan kita hancur, yang dapat membahayakan kehidupan kita. Supaya kita betul-betul mempunyai hati yang tulus, hati yang murni untuk dapat bekerja bersama-sama dengan Yesus. Melakukan apa yang dia kehendaki di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Apapun tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarlah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita, dengan penuh kejujuran. Maka disitulah Tuhan akan melihat dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Ya pemirsa, biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita doakan itu dalam kehidupan kita, dan kita dapat praktekkan itu dalam kehidupan kita setiap harinya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita selalu mengandalkan akan Bapa yang ada di surga, yang selalu ada untuk kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu membimbing kita, menuntun kita di dalam jalan kebenaran itu. Asalkan kita mau untuk diajar, asalkan kita mau dengan roh kerendahan hati untuk datang kepadanya, meminta akan tuntunannya. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.